Halo. Halo. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sistem kardiovaskular. Perkenalkan, nama saya Jones Benedictus Bulo. Saya Gembira Herlina Tambubolon. Saya Muhammad Fahmi Aditya. Saya Juniarta Pasaribu. Saya Ilham Pratama Wigiregar. Dan saya Adina Malamudi. Selamat nonton. menyaksikan. Kode I00 sampai I02, akut reumatik endokarditis I01.1. Pengertian penyakit. Demam rematik adalah penyakit peradangan akibat radang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus tipe A. Penderita radang tenggorokan dapat menularkan infeksi bakteri Streptococcus lewat percikan liur saat batuk atau bersin. Adapun tanda dan gejala yang muncul pada penderita endokarditis adalah 1. Detak jantung cepat, 2. Batuk terus-menerus, 3. Sakit kepala, 4. Sesak napas terutama saat beraktivitas, 5. Nyeri dada terutama saat bernafas, 6. Bunyi jantung tidak normal, 7. Kulit pucat. Pengobatan demam rematik endokarditis dapat disembuhkan dengan cara obat-obatan ataupun operasi. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang demam reumatik endokarditis. 1. Ada tes darah untuk mendeteksi jenis kuman di dalam tubuh dan mengukur kadar penanda peradangan dalam tubuh seperti sel darah putih. Kedua, elektrokardiogram atau EKG untuk mendeteksi kelainan pada detak dan irama jantung dengan mengukur aktivitas listrik jantung. Ketiga, ada fotoronsen dada untuk melihat apakah endokarditis telah menyebar ke paru-paru dan melihat apakah terjadi pembesaran jantung. Keempat, ekokardiografi untuk memeriksa kelainan di jantung dengan menggunakan USG pemindaian dengan CT scan ataupun MRI untuk memeriksa apakah infeksi sudah menyebar ke organ lain seperti otak atau dinding dada. Tata cara kodifikasi dari penyakit endokarditis reumatik. Yang pertama adalah carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Setelah itu, untuk mendapatkan kode endokarditis, maka carilah di letter E. Ternyata, kode endokarditis terdapat di halaman 256 ICD-10 volume 3 dengan kode I01.1. Untuk memastikan penyakit dari endokarditis reumatik, maka buka buku ICD-10 volume 1 dengan kode I01.1, carilah di letter I. Dan ternyata penyakit dari endokarditis terdapat di halaman 420 ICD volume 1 chapter 9. Untuk mencari pembuktian dari diagnosis endokarditis, pertama kali kita cari tahu dulu tindakan apa yang akan diberikan oleh penyakit endokarditis, yaitu ekokardiografi. Setelah itu, buka buku ICD-9 tentang sistem respirasi dan carilah ekokardiografi di halaman belakang dan carilah di letter E. Ternyata, ekokardiografi terdapat pada halaman 320 dengan kode 37.28. Hipertensi. Pengertian dari hipertensi adalah kondisi jantung yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Penyakit tekanan darah tinggi yang terjadi selama bertahun-tahun dapat menyebabkan penyakit jantung hipertensi. Lain yang muncul mungkin meliputi nyeri dada, sesak napas, sesak atau tekanan di dada, kelelahan, sakit di leher, punggung dan lengan atau bahu, batuk terus menerus, kehilangan selera makan, pembengkakan kaki atau pergelangan kaki. Pengobatannya, perawatan untuk penyakit jantung hipertensi tergantung pada derajat penyakit, usia, dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Pengobatan dan obat-obatan dapat membantu jantung dalam berbagai cara. Tujuan utama pemberian obat-obatan adalah untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, meningkatkan aliran darah, dan menurun kadar kolesterol. Contoh-contoh obat penyakit jantung yang sering digunakan meliputi pil air, nitrat untuk mengobati nyeri dada, statin untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi, pengambatan saluran kalsium, CCB dan ACE
respirator untuk membantu menurunkan tekanan darah, aspirin untuk mencegah pembekuan darah. Periksa penunjang. Elektrokardiogram adalah pemeriksa yang memonitor dan mencatat aktivitas detak jantung Anda. Ekokardiogram adalah pemeriksa yang mengambil gambar detail jantung Anda menggunakan ultrasonografi. Angiografi koroner adalah pemeriksa yang memeriksa aliran darah melalui arteri koroner Anda. Tes stres adalah olahraga pemeriksaan yang melihat bagaimana olahraga pengaruh jantung Anda. Tes stres nuklir adalah pemeriksa aliran darah ke jantung. Tata cara kodifikasi. Carilah kode penyakit pada ICD-10 volume 3. Untuk mendapatkan kode hipertensive heart disease, carilah di letter H. Ternyata kode hipertensive heart disease terdapat pada halaman 333 ICD-10 volume 3 dengan kode I11.0. Untuk memastikan, buka buku ICD-10 volume 1, kode I11.0, carilah di letter I. Ternyata hipertensif terdapat di halaman 423 ICD-10 volume 1, chapter 9. Untuk mencari diagnosis hipertensive heart disease pertama kali, kita cari tahu dulu tindakan apa yang akan diberikan oleh penyakit hipertensi, yaitu elektrokardiografi. Setelah itu, buka buku ICD-9 tentang sistem kardiovaskular dan carilah elektrokardiografi di halaman belakang dan carilah di letter I. Ternyata elektrokardiografi terdapat pada halaman belakang 320 dengan kode 89.52. Diagnosa pelvitis and thrombopelvitis kode I80.0. Pengertian: pelvitis adalah peradangan karena gangguan pada dinding pembuluh darah, gangguan aliran vena atau kelainan koagularis, proses pembekuan darah. Sementara itu, thrombopelvitis adalah pembentukan bekuan darah yang berhubungan dengan pelvitis. Thrombopelvitis adalah proses peradangan yang menyebabkan pengumpulan darah dan menghalangi satu atau lebih vena. Biasanya pada bagian kaki, vena yang terkena mungkin berada di dekat permukaan kulit, thrombopelvitis superficial, atau di dalam otot trombosil vena dalam atau deep vein thrombosis DVT. Gejala pelvitis. Ada beberapa gejala dari pelvitis yang perlu Anda ketahui, yaitu rasa sakit pada area peradangan, benjolan keras di bawah kulit memerah, demam, dan keluarnya nanah dari lokasi pelvitis. Pengobatan pelvitis. Untuk pengobatan pelvitis dapat dilakukan dengan cara melakukan pengobatan antibiotik, memberikan obat antiinflamasi seperti ibuprofen dan obat pengurangan nyeri, memberikan injeksi enoxaparin, melakukan terapi DPT. Memeriksa penunjang direct test merupakan senyawa kimia yang dilepaskan dari hasil pembongkaran gumpalan darah yang terbentuk sebelumnya. Ultrasound test. Pengujian ultrasound berfungsi untuk mendeteksi gumpalan darah serta melihat ada tindakan hambatan pada aliran darah. Penografi dan X-ray. Pengujian penografi dilakukan dengan menginjeksikan senyawa kimia tertentu, lalu dilanjutkan dengan pengujian X-ray untuk melihat kontras warna antara darah normal dan gumpalan darah yang terbentuk. Cara pencarian pengkodean dari diagnosa pelvitis. Cara mencari kode tersebut, kita menggunakan ICD-10 volume 3. Kita mencari dari letter P, karena letter P itu adalah pelvitis. Ternyata diagnosa pelvitis ada di halaman 512 dengan kode I80.0. Untuk memastikan kode I80.0 dari diagnosa pelvitis, kita akan memastikannya di ICD-10 volume 1. Kita akan mencari dari letter I. Dan ternyata diagnosa pelvitis kode I80.0 ada di halaman 450 ICD-10 volume 1. Untuk pencarian kode di ICD-9, kita pastikan dulu tindakan dari diagnosa pelvitis. Dan tindakan diagnosa pelvitis yaitu ultrasound test. Untuk mencari kode tersebut, kita mencari dari letter U.
Dan ternyata ultrasound test terdapat di halaman 465 dengan kode 00.03. Untuk memastikan koordinasi tersebut, kita kembali ke halaman pertama dengan kode 00.03. Buka dulu daftar isinya. Dan dengan kode 00 ada di halaman 11. Ternyata kode 00.03 ada di halaman 11 dengan tindakan ultrasound of peripheral vascular vessel. Video dari kelompok 1 tentang kardiovaskular. Jika ada yang kurang dan salah, kami mohon maaf. Terima kasih.